Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Aliyah Karawang, Jawa Barat yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Al-Qiyamatul Kubra atau kiamat besar. Materi yang sedang kita bahas adalah nasib orang-orang disebut uswatul mukminin, orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat. Pertemuan terakhir yang lalu kita sudah membahas tentang nasib beberapa orang-orang yang akan memperoleh 4 jenis kesengsaraan di akhirat, yaitu tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilirik, diperhatikan oleh Allah, tidak disucikan dan memperoleh azab yang berat, dan itu dikarenakan karena beberapa dosa dan kesalahan yang mereka lakukan selama di dunia. Penjelasan itu sudah berlalu. Sekarang kita masuki poin berikutnya. Salah satu di antara orang yang akan sengsara di akhirat dari kalangan orang-orang muslim adalah, jangan-jangan di sini banyak, karena konon yang saya tahu daerah Karawang ini daerah industri penyumbang pajak terbesar kepada negara, ya. UMR-nya paling tinggi dibanding daerah lain. Kesejahteraan ekonomi di atas rata-rata penduduk kota lain. Otomatis ini mengisyaratkan kemewahan hidup lebih terasa di Karawang ini. Banyak orang-orang yang kaya, banyak duit, hidup bermewah-mewahan. Banyak para pemburu dunia, pemburu harta, datang ke Karawang untuk apa? Untuk meraih sebanyak-banyaknya kekayaan yang bisa mereka raih. Dan ini satu fenomena yang sangat memprihatinkan bila tidak diimbangi oleh iman, tidak dibarengi oleh pemahaman agama yang mendalam, yang lurus, yang bisa mengontrol perilaku mereka termasuk manajemen keuangan mereka. Kalau kekayaan tidak dimanage oleh iman, oleh manajemen syar'i, itu akan menyebabkan pemiliknya mengalami penderitaan yang dahsyat di akhirat. Karena itulah banyak ayat atau hadis yang menerangkan orang-orang yang kaya di dunia senang bermewah-mewahan, itu akan menjadi orang yang paling menderita di akhirat.
Ayat banyak yang bercerita tentang hal ini. Hadis lebih banyak lagi. Antum hafal surah Al-Waqiah? Ada yang hafal 1-2. Salah satu di antara tema atau masalah yang dibahas dalam Al-Waqiah ini tentang ahli surga, dua golongan, as-sabiqun as-sabiqun dan ashabul yamin. Satu lagi ahli neraka disebut ashabus shimal. Ketika menerangkan ashabus shimal, penyebab pertama mereka menjadi ahli neraka adalah karena hidup terlalu senang di dunia. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wa la karim. Terus innahum kanu qabla dhalika mutsrafin. Dan golongan kiri, betapa menderitanya golongan kiri. Fi samumi wa hamim, mereka berada dalam samum dan hamim. Wa dhillim yahmum, dan di bawah dhillin dari yahmum. Samum, hamim, dhillin di dunia itu simbol kesejukan, kenyamanan. Hamim itu, samum itu angin. Hamim itu air. Zillin itu naungan. Tiga hal ini di dunia memberikan kesejukan. Tapi ketika di neraka ini menjadi siksaan. Samum, angin yang super panas. Siapapun atau apapun yang terkena angin itu menyala. Saking panasnya. Hamim, air yang super panas. Yang apabila air itu diteteskan ke atas ubun-ubun, ke atas kepala, air itu saking panasnya tembus masuk ke dalam tengkoraknya, masuk ke dalam tubuhnya, meluluh lantakan seluruh apa yang ada dalam tubuh, lalu menetes lagi ke bawah. Zillin, naungan awan, tapi miyahmum, dari awan yang super panas. Jadi tiga benda yang di dunia menjadi sumber kesejukan, di neraka berubah menjadi azab. La baridi wala karim, tidak ada kesejukan, tidak ada kenyamanan. Itulah ashabus shimal. Kenapa mereka begitu? Allah menjelaskan penyebab pertama dan utama mereka terkena azab yang dahsyat seperti itu. Innahum kanu qabla dzalika mutsrafin. Karena dulu ketika mereka hidup di dunia, mereka hidup dalam kemewahan, dalam kesenangan, bergelimang harta, kekuasaan, pangkat, jabatan, dan kemewahan. Apa akibatnya? Akibatnya mereka itu lalai dari kewajiban mereka, dari ibadah, dari amal soleh. Seluruh potensi yang dimilikinya habis untuk mengurus harta kekayaannya. Tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk beramal soleh. Kalau mereka ibadah amal soleh, hanya sisa dari waktu yang ada. Itu pun dilakukan ala kadarnya. Oleh karena itu bisa kita bayangkan kalau toh ibadah, kalau amal soleh di waktu yang ala kadar, di waktu yang tersisa, dengan kondisi tubuh dan jiwa, pikiran, perasaan yang sudah lelah dengan urusan dunia, terbayang
kualitas dan kuantitas ibadahnya seperti apa. Oleh karena itulah maka Rasul SAW menyatakan innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka adalah orang-orang yang paling sedikit kebaikannya di akhirat nanti. Ketika mereka makan, apa yang mereka lakukan? Mereka nyaris tidak pernah lapar. Yang mereka rasakan kenyang, puas. Bahasa Karawang nama sampai makan teh kamerdekaan. Kamerdekaan, kenyang banget, sampai sakit. Dan ada ancaman loh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan fa inna aktsarahum syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang banyak merasakan kekenyangan di dunia, mereka orang yang paling lama merasakan laparnya pada hari kiamat. Lapar pada hari kiamat. Dan ini diungkapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika Abu Dzar ini memiliki kedekatan yang tidak dimiliki oleh orang lain terhadap Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar kesejahteraan itu melimpah. Orang-orang banyak mendekat ke Umar meminta bantuan ekonomi atau apalah gitu. Karena Baitul Mal melimpah. Adapun Abu Darda dia diam di rumah. Maka kata Ummu Darda, qultu li Abi Darda ma laka la tatlubu kama yatlubu fulan wa fulan wa fulan. Kata Ummu Darda, aku berkata kepada Abu Darda, suaminya, kenapa engkau tidak meminta kepada khalifah seperti si fulan, si fulan, si fulan? Kalau Abu Darda datang ke Umar, jangankan meminta, tidak diminta pun karena beliau sahabat senior, pahlawan Badar, itu pasti dapat tunjangan yang besar. Apa kata Abu Darda? La. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna amamakum aqabatan ka'udan la yajuzuhal muthqilun. Enggak, saya enggak mau. Karena saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian nanti ada kesulitan, perjalanan yang sangat menanjak, mendaki, terjal yang tidak bisa dilewati oleh orang-orang yang membawa beban yang berat. Hadis ini sahih, terdapat di dalam kitab Mishkatul Masabih dan Syekh Al-Alamin dalam kitab Sahih Al-Jami menjelaskan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Lalu ada tambahan. Kata Abu Darda, fa inni uridu an atakhaffafa humulati. Aku ingin meringankan beban yang aku pikul ketika melewati jalan itu. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama, hadis ini salah satu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Berkata Syekh Mubarak Furi ketika menjelaskan hadis ini, penjelasan ini salah satunya bisa kita dapat dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud.
bahwa yang dimaksud dengan jalan yang terjal dan menanjak adalah hari kiamat. Dan yang dimaksud jalan ini tidak bisa dilalui oleh orang yang membawa beban yang berat, maksudnya beban harta yang kelak pasti dihisab. Semakin berharta, semakin banyak pertanyaan, semakin berat hisab, dan akhirnya tidak bisa melalui hisab yang berat karena membawa beban yang sangat berat. Lalu Syekh Mubarak Furi menjelaskan, tak ubahnya seperti orang yang naik ke atas gunung. Kalau kita membawa barang bawaan, berat kan? Membawa beban badan kita sendiri kalau nanjak kan berat. Apalagi sambil bawa barang-barang. Apalagi barang-barangnya lebih berat dari bobot tubuh kita. Jangankan untuk bisa naik ke atas, bertahan agar tidak menggelinding ke bawah juga sudah cukup berat. Oleh karena itulah maka kata Abu Darda, aku ingin meringankan beban yang aku bawa ketika menaiki jalan yang terjal ini. Maka dari sinilah para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk menghindarkan sikap tamak, sikap loba, sikap rakus terhadap dunia, karena kelak akan membebani kita ketika kita mengalami hisab di akhirat. Tadi dikatakan bahwa orang yang memperbanyak hartanya di dunia, dia akan sedikit sekali kebaikannya di akhirat. Maka di antara beberapa bahaya dari harta ini diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya. Pertama, di antara mafsadat atau madarat harta sehingga orang yang berharta akan lebih menderita di akhirat adalah pertama, harta itu akan melalaikan kita dari ibadah, dari kewajiban, dari amal soleh. Karena apa? Karena waktu yang kita miliki, pikiran kita, perasaan kita, tenaga kita itu habis dipakai untuk mencari harta dan mengelola harta setelah harta ini diperoleh. Makin banyak harta makin sibuk, ya enggak? Antum jangan membayangkan kalau manajer, general manager, atau direktur, apalagi direktur utama, tinggi jabatannya, gede gajinya, kerjaannya itu enteng, ongkang kaki, ya, cuma nangkep harigu, bertopang dagu, jangan dibayangkan rileks dan santai. Makin tinggi jabatan, makin sibuk. Walaupun kesibukannya bukan mengandalkan tenaga, bukan ngangkut-ngangkut barang, itu mah urusan rendahan. Sibuknya apa? Ngitung. Sibuknya apa? Meeting dengan ini, meeting dengan itu. Sibuknya memeriksa pekerjaan-pekerjaan bawahnya. Liur. Tidak hanya waktu, pikirannya, perasaannya, fisiknya terkuras habis untuk itu sampai terbawa dalam tidur, dalam mimpi, sampai susah tidur, sampai kalau toh dia sholat, seluruh yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bos di tempat dia bekerja masuk tuh ke dalam fikirnya, terbawa-bawa dalam sholat. Jadi habis waktunya. Itu yang pertama. Maka tak heran apabila Nabi SAW menyatakan tadi bahwa inna mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah.
Orang-orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka akan sedikit sekali kebaikannya pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-hadis sahihah. Hadisnya sahih, al-aktsarun humul asfaluna yaumal qiyamah. Orang-orang yang memperbanyak harta di dunia, merekalah orang yang paling rendah levelnya pada hari kiamat. Itu disebabkan karena apa? Sedikit kebaikannya, yang banyak dosanya, yang berat hisabnya. Yang paling membebani dia adalah seluruh tanggung jawab yang sudah dia lakukan di dunia karena memburu harta dan mengabaikan kehidupan akhirat. Ini yang pertama, sedikit kebaikannya karena waktunya habis untuk mengejar dunia. Kedua, setelah dunia itu dia raih, dia miliki, dia kuasai dengan jumlah yang melebihi dari kebutuhan pokok dia. Lahir beberapa keburukan lain. Pertama, dia takabur. Dia sombong, dia merasa dirinya lebih besar daripada umumnya manusia, lebih terhormat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, kalla innal insana layatgha ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu layatgha. Layatgha itu benar-benar melewati batas syariat. Yang dilarang dilabrak, yang diharamkan dilakukan, yang diperintahkan diabaikan. Itu tagha. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya kaya, dirinya berkemampuan, dirinya memiliki kelebihan dibanding umumnya manusia. Akibatnya apa? Akibatnya dengan kekayaannya dia zalim kepada sesama. Dia nggak peduli lagi bagaimana dia meraih, memiliki, memperoleh harta. Apakah dengan cara yang halal atau yang haram, nggak peduli. Yang penting dapat. Dan zaman seperti zaman yang pernah diperingatkan oleh Nabi SAW. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali fihi al-mar'u min aina akhadha al-mal min halalin aw min haramin. Akan datang kepada manusia suatu zaman. Di zaman itu orang nggak peduli lagi bagaimana dia memperoleh harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya peduli, yang penting dapat. Sampai lahir slogan nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Apakah ini juga dilakukan oleh orang Islam? Iya. Yang peduli halal haram. Apakah ini juga dilakukan oleh ikhwan dan akhwat yang rajin ngaji? Iya. Betapa banyaknya ikhwan dan akhwat yang merintis suatu usaha dengan cara metode yang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi. Ada all shop ya. Sekarang dagang itu nggak perlu punya toko, nggak perlu punya modal. Cukup punya kuota internet dan HP saja. Bisa dagang? Bisa lewat all shop tadi. Nggak dikaji dulu. Boleh nggak secara syar'i? Dan cara jual beli lewat online itu banyak ragamnya. Nggak ditanyakan dulu ke ustadz cara seperti ini boleh apa enggak. Yang penting orang-orang melakukan itu ikut-ikutan. Setelah maju, asetnya sudah ratusan juta, sudah M-an, baru ditanya ke ustadz, ustadz saya jual all shop kayak gini boleh enggak? Kata ustadz nggak boleh loh.
Berat atunya. Akhirnya mungkin ustaz ini terlalu saklek, terlalu keras atau ilmunya kurang. Nanya ke ustaz lain. Siapa tahu yang ini mah boleh. Sama jawabannya. Sama ustaz ini juga. Terus 3 ustaz sampai 10 ustaz. Siapa tahu nanti yang ke-11 dapat yang membolehkan. Ada yang begitu? Ada banyak. Dan ketika semua ustaz itu mengharamkan, manhaj salaf mah terlalu saklek, terlalu keras, pindah saja ke lingkungan lain. Nah, ustaz ini mah enteng membolehkan. Akhirnya milih ustaz, milih manhaj sesuai dengan selera atau kepentingan duniawi. Dia nggak peduli halal haram. Yang penting ada legitimasi dari orang yang disebut ustaz, yang dipercaya. Dipercaya berdasarkan kepentingan dunia dia. Ini keliru. Karena dengan hadis tadi. Akan datang satu masa kepada manusia, di masa itu orang nggak peduli lagi halal ataupun haram. Oleh karena itu sekali lagi ketika sudah diperoleh, pertama lahir kesombongan, kezaliman kepada sesama. Gak peduli itu ada unsur gharornya, ada unsur ribanya, ada unsur maisir atau judinya, ada unsur kezalimannya, gak peduli, yang penting menghasilkan uang. Yang kedua, lahir sikap bermewah-mewahan. Kalau sudah banyak uang, banyak harta, untuk apa lagi kalau tidak untuk dinikmati? Ya enggak. Akhirnya dia bermewah-mewahan tuh dengan kekayaannya. Yang lebih parah sampai berani menggunakannya untuk sesuatu yang nyatanya tak diharamkan. Sampai pada taraf prostitusi, perzinahan, uang banyak ngapain lagi? Artis juga bisa dibeli dengan uang ini, walaupun satu kali kencan harus bayar 80 juta. Ada kan yang segitu ya? Na'udzubillah. Mending dipakai beli mobil, bisa dapat 80 juta tuh 4 bannya aja. Ini cuma sejam 2 jam 80 juta. Enteng bagi dia. Lalai dia dari aturan Allah. Kalau sudah begitu, dijamin dia berat untuk melakukan ibadah. Dia sangat malas untuk melakukan amal soleh. Dia sangat semangat untuk melakukan berbagai macam jenis maksiat. Uang banyak untuk apa lagi sih? Lalai dari ibadah, lalai dari amal soleh. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Sampai kalian masuk lubang kubur, sampai mati baru tuh selesai. Baru berhenti bermegah-megahannya. Karena kalau sudah mati, seluruh kelezatan yang pernah dia rasakan musnah, hancur. Kata Rasulullah SAW, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan. Apa maksudnya? Mati. Perbanyak mengingat mati. Mati itu penghancur seluruh kelezatan. Seluruh semangat untuk bermaksiat musnah dengan kematian. Tinggal pertanggungjawaban atas semua yang pernah dia lakukan di alam dunia. Ini yang kedua nih. Tadi ayat juga sudah disitir di awal penyebab orang masuk ke dalam golongan ashabus shimal karena bermewah-mewahan. Innahum kanu qabla dzalika mutsrafin. Sesungguhnya
Mereka para penghuni neraka tersebut, ashabus shimal tersebut adalah mereka yang dulunya hidup bermewah-mewahan ketika di dunia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya raya. Ini bahaya yang kedua apa ketiga? Kedua. Dia melalaikan pertama, dia melanggar batas, dia sombong, dia takabur karena melihat dirinya kaya. Yang kedua, dia bisa hidup bermewah-mewahan dengan kekayaannya sehingga melupakan tugas pokok dia sebagai makhluk yang harus beribadah kepada Sang Khaliq. Ini bahaya atau madarat yang kedua dari harta. Madarat yang ketiga dari harta adalah lahirnya sifat bakhil. Bakhil itu pelit. Bakhil itu cedit. Kata orang Karawang mah buntut kasiran, merengkel cap jahe merege hese. Itu bakhil. Dia kenapa sampai memiliki sifat bakhil? Karena merasa mencari harta itu tidak gampang. Butuh skill, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Setelah didapat, masa begitu aja dikasih orang? Masa begitu saja dibagi-bagi ke orang yang dia anggap malas? Akhirnya bakhil. Dan bakhil ini merupakan penghancur kehidupan manusia di zaman dahulu di kalangan Bani Israel, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqus syuhha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian asyuh. Asyuh itu bakhil, pelit. Pelit yang didasari oleh kerakusan terhadap harta dunia. Karena sungguhnya sifat bakhil ini yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian di kalangan Bani Israel. Fa innahu hamalahum ay yasfikud dima wa yastahillu maharimahum. Karena sungguhnya sifat bakhil ini menyeret mereka untuk mengadakan pertumpahan darah dan menghalalkan apa-apa yang sudah diharamkan atas mereka. Syuh ini bakhil yang disertai, dilandasi atau didorong oleh kerakusan. Maka perbedaan syuh dengan bakhil, syuh ini lebih berbahaya dari sekedar bakhil karena selain dia itu tidak mau mengeluarkan uang yang sudah dia miliki, juga ingin menambah jumlah uang walaupun dengan menghalalkan darah orang lain atau menghalalkan apa yang sudah diharamkan atas dirinya. Gak peduli, yang penting kekayaannya minimal tetap, maksimal bertambah, lebih maksimal lagi berlipat, berkali-kali lipat. Dan itu berbahaya. Sampai kata Nabi SAW, syuh itu mendorong mereka untuk menghalalkan darah yang tadinya diharamkan, menghalalkan cara yang tadinya diharamkan. Dan itu berbahaya. Lahirnya kezaliman, lahirnya perbuatan riba, mencekik orang-orang yang menjadi korbannya, pinjaman seperti pinjol sekarang ya, pinjam 1 juta, 2 juta, 3 juta, dibayarnya bisa mencapai 20 juta hanya dalam jangka waktu berbulan-bulan. Kalau enggak diteror terus, didatangi terus, semua kontak yang ada di HP dia dihubungi gitu ya. Sampai saya juga pernah dihubungi
Anda bukan pinjol saya, bukan nggak pinjam, tapi kontak saya ada di orang yang berhutang ke pinjol. Kamu kenal si Anu? Enggak, bohong kamu. Ini nomor kamu ada di nomor. Ya bisa nomor saya ada di nomor siapapun walaupun ini orang ini pernah nelpon sama kamu sekian kali. Banyak orang yang nelpon yang tidak kita kenal, ya enggak? Ini apa masalahnya? Kok marah-marah begini? Dia bawa kabur uang saya. Pinjam gak dibayar, sekarang hilang kontak. Dia yang pinjam saya yang dimarahi, kenapa sih? Ya karena kamu kenal sama dia. Kok karena kenal dimarahi ya? Padahal gak kenal gak apa. Ada di antara antum yang pernah telepon saya? Mungkin ada. Saya gak kenal. Tidak semua yang nelpon kita kenal. Kalau toh benar kenal, apa masalahnya yang pinjam dia hanya karena kenal kita kena getahnya ya? Bahaya nggak ini pinjol? Super bahaya. Jangan sekali-kali walaupun kepepet. Kalau ada orang ikhwan ahwat yang surat, Ustaz saya tobat, saya sudah terjerat riba, saya kena pinjol, sekarang dikejar, tolong saya. Saya bilang puas. Sudah tahu itu riba di jalan. Iya sekarang saya sudah tobat sambal mungkin. Kita bantu lunasi, pinjam lagi nanti yang lebih gede. Nanti ngeluh lagi ke ustadz lain. Jadi orang karena bakhil menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Setelah diperoleh, dia keep untuk dirinya. Gak keluar zakatnya, gak keluar infaknya, gak keluar kedermawanannya. Dia egois. Dia gak peduli kepada sesama muslim. Gak ada rasa perhatian yang menjadi ciri khas seorang muslim. Maka dia melanggar banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan sebagai sesama muslim wajib tolong menolong, wajib saling peduli, wajib saling perhatian, wajib saling meringankan, wajib saling mencintai. Kecintaan seorang muslim dengan muslim itu seperti satu tubuh. Bila ada satu anggota badannya yang sakit, maka seluruh tubuhnya merasakan demam dan tidak bisa tidur. Itu hadis. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu gak bisa masuk surga sebelum beriman. Kamu gak bisa dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Dan salah satu wujud nyata dari saling mencintai adalah peduli, perhatian, membantu, menolong, nge-share atau membagi apa yang dia bisa bagi untuk saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin yang dengan mukmin itu hanyalah bersaudara. Maka ketika persaudaraan yang diikat dengan iman ini diaplikasikan dalam bentuk menolong, dalam bentuk membantu, peduli, meringankan, maka amal tersebut amal yang paling dicintai oleh Allah, dan orang tersebut orang yang paling dicintai oleh Allah. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani menyatakan, ahabbul ibadi ilallahi anfa'uhum. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Terus wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au taqdi anhu dainan au takshifu anhu kuraban au tatardu anhu ju'an. Tuh sampai begitu tuh. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Ini wujud ukhuwah.
wujud rasa cinta. Atau kamu lepaskan orang itu dari kesulitan, atau kamu bayarkan atau lunasi hutangnya, atau kamu usir rasa lapar dari dirinya. Ini wujud ukhuwah, ini wujud kepedulian. Sampai Nabi SAW di akhir hadis ini menyatakan, fawallahi li an amsya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidis syahra. Demi Allah, sampai sumpah tuh, seandainya aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding iktikaf di Masjid Aliyah ini. Apa sih kegiatan iktikaf? Malamnya ibadah, baik sholat ataupun baca Quran, zikir, berdoa. Siangnya sama ditambah saum. Sebulan penuh, bayangkan. Siang malam ibadah di tempat yang sangat mulia di Masjid Nabawi. Segede apa itu pahalanya? Gak ke itu. Kalau itu dilakukan di Masjid Aliyah sudah gede banget pahalanya. Kalau itu dilakukan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Tapi kata Nabi, demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunia, lebih aku sukai daripada iktikaf sebulan di masjidku. Makna lebih aku sukai aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya dibanding iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan besarnya keutamaan dan pahala peduli kepada sesama, menolong, membantu kepada sesama. Maka orang yang pelit, bakhil, yang buntut kasiran, yang keket merengkel cap jahe merege hese, adalah orang yang sudah hilang rasa cinta kasih kepada sama mukmin. Hilanglah juga rasa persaudaraannya terhadap muslim, hilang pula lah keimanannya. La tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu gak bisa masuk surga sebelum beriman. Kamu tidak dikatakan beriman sebelum saling mencintai. Gak ada cinta, gak ada iman. Gak ada iman, gak akan bisa masuk surga. Berdasarkan hal itulah maka sifat bakhil adalah sifat yang bertolak belakang dengan keimanan. Merusak ukhuwah Islamiyah, menghancurkan tali persaudaraan dan persahabatan dengan sesama muslim. Maka orang seperti ini adalah orang yang oleh Nabi SAW tidak lagi diaku sebagai umatnya. Dan sumber utama lahirnya sifat ini adalah karena keserakahannya terhadap dunia, terhadap harta dan kekayaan. Inilah bahaya yang keberapa? Ketiga. Bahaya atau madarat yang keempat. Adalah ini yang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang. Mungkin ini juga yang kita alami. Nggak akan bisa khusyuk salatnya. Nggak akan bisa merasakan halawatul iman pada hatinya. Halawatul iman itu manisnya iman. Ini efek dari rentetan 3 poin pertama tadi itu. Kalau dia sholat, sholatnya hambar. Kalau sholatnya hambar, dia akan malas dan berat sholat. Kalau toh sholat akan kilat.
Dia nggak akan bisa baca Quran. Kalau tahu baca Quran, hambar juga, nggak ada penghayatan. Kalau nggak ada kenikmatan dalam baca Al-Quran, malas berat. Paling selembar sekali sudah. Dan sekali itu sebulan sekali, seminggu sekali. Andai baca Quran seorang muslim tiap hari hanya selembar, dia sudah lalai dari Al-Quranul Karim. Kalau bisa coba odoj. Apa odoj? One day, one juz. Sehingga 1 bulan tamat, balik lagi. Gitu terus setahun minimal 10 kali lah bisa tamat. Syukur kalau 12 kali, syukur kalau lebih. Seorang muslim pencinta Quran, baca Quran sehari cuma selembar, na'udzubillah. Apalagi enggak sama sekali. Padahal waktu luang banyak, kecuali kalau memang karena kesibukan yang menjadi kewajiban dia, iya. Bukan karena sengaja melalaikannya. Tapi kalau sengaja melalaikan pakar banyak waktu luang untuk membaca, dia lalai dari Al-Quranul Karim. Jadi itu semua berawal dari apa? Dari kecintaannya kepada dunia. Nggak bisa khusyuk. Ada banyak dalil yang menjelaskan kekhusyuan sholat dipengaruhi oleh perkara-perkara di luar sholat. Oleh interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim. Siapa yang muamalahnya buruk dengan sama muslim, dijamin gak akan bisa khusyuk dalam sholat. Siapa yang lebih memburu dunia, mengabaikan akhirat, dijamin gak akan bisa fokus di dalam sholat. Banyak dalil, diantaranya nih hadis sahih riwayat Imam Muslim, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara, siapa orang yang memiliki 3 perkara dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Berkata Imam An-Nawawi, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Halawatul iman, manisnya iman mencakup kekhusyuan dalam salat. Salah satu wujud nyata manisnya iman, ini salah satu bukan satu-satunya, khusyuk dalam salat. Orang yang bisa merasakan ini adalah orang yang memenuhi 3 kriteria. Salah satu di antaranya, kita nggak akan bahas 3-tiganya, kepanjangan. Waktunya sudah habis. Salah satunya adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau orang itu mencintai seseorang sama mukmin, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata mencintai sama mukmin karena Allah termasuk salah satu syarat mutlak untuk bisa merasakan manisnya iman. Dan salah satu wujudnya tak manisnya iman itu apa? Khusyuk fi shalah. Kalau masih ada kebencian, permusuhan, kedengkian kepada sesama muslim, jangan berharap bisa khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat hadiah dari Allah. Tidak khusyuk dalam salat, hukuman, azab dari Allah. Karena kesalahan kita. Salah satu kesalahannya adalah tidak mencintai sama muslim karena Allah. Ini hadis pertama. Langsung dikaitkan, nggak panjang lebar. Sekali lagi waktunya nggak cukup. Kedua, hadis lain yang juga sahih. Diriwayatkan Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Majah, kata Al-Hakim hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Mustadrak. Imam Az-Zahabi menyepakati persahihan Al-Hakim terhadap hal ini. Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, jamma'allahu amrahu, wa ja'alal ghina fi qalbihi, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah." Ini kiat bahasa Indonesia, sanes bahasa Sunda. Kiat itu maknanya apa?
petunjuk, clue, pedoman, tuntunan. Kiat untuk apa? Kiat agar kita dikejar-kejar dunia. Karena selama ini orang mengejar dunia ya. Buat sebaliknya, dunia yang mengejar kita dalam keadaan kita nggak butuh kepada dunia. Dunia ini tidak hanya uang. Dunia ini 4 tak: harta, tahta, wanita, Toyota. Iklan. Dibayar henteu. Siapa yang ingin dikejar oleh 4 ini? Ini resepnya. Selama ini kita yang mengejar 4 ini, barijeng ya 4 ini makin jauh dari kita ya. Mengejar harta, semakin jauh. Mengejar tahta, nggak dapat, nyalon kalah. Mengejar akhwat, malah ditolak sapa jodogan. Nah, ini resepnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya? Niatkan semua yang kita lakukan di dunia untuk meraih keuntungan di akhirat loh. Bukan meraih keuntungan di dunia. Kita mencari harta bukan untuk bersenang-senang di dunia. Harta itu sebagai alat untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta kita bisa zakat, infak, sedekah. Kalau ada orang yang lagi bikin pondok gitu ya, tanya berapa anggarannya? 10 miliar, bikin 20 miliar nih saya sumbang. Gitu. Yang bikin masjid tanya berapa anggarannya? Cuma 2 miliar, bikin yang 5 miliar saya sumbang. Gitu. Bisa haji, bisa umroh, bisa membiayai dakwah. Coba ini yang nyumbang kamera, menyumbang lampu. Mungkin suatu saat kameranya rusak nggak? Iya rusak, pasti itu hancur. Tapi pahala nyumbang kamera itu terus abadi sampai hari kiamat. Kamera ini dipakai untuk ngerekam kajian, kajiannya diupload ke media sosial, ke internet. Kameranya sudah hancur, video ceramahnya masih ada, masih ada. Satu kamera bisa merekam ribuan ceramah. Kameranya hancur, orangnya sudah mati. Maksudnya nanti ya, sekarang masih ada yang nyumbang kamera orangnya. Biasanya setelah diomongin begini nyumbang lagi. Maka apa yang terjadi selama ceramah yang direkam oleh kamera itu ditonton oleh orang, dia dapat pahala. Yang nontonnya dapat pahala. Yang kameramennya dapat pahala, dapat pahala. Yang nyumbang kameranya dapat pahala. Ustadznya iya, asal ikhlas. Semua yang terlibat dapat pahala. Selama rekamannya menyebar dan bermanfaat bagi orang banyak. Ada jutaan, satu ceramah ditonton oleh jutaan. Selama sekian tahun, entah berapa puluh tahun rekaman ini akan bertahan. Selama teknologi ini ada, selama itu masih menyebar manfaat, ya enggak? Jariyah, mengalir terus pahalanya sampai ke alam kubur. Untuk itu kita cari harta, untuk bisa menghasilkan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Makanya saya rajin kerja agar bisa dapat duit yang banyak. Setelah itu kalau ada masjid saya sumbang, kalau ada pondok saya sumbang, kalau ada yang mau bikin madrasah saya sumbang, kalau ada yayasan dakwah yang perlu peralatan yang dibutuhkan untuk dakwah saya sumbang. Nah untuk itu dia rajin kerja tuh. Bukan biar saya setiap bulan ganti HP yang baru. HP saya sudah jadul, murah meriah 1,8 juta. Tapi sampai sekarang saya nggak minta ganti. Bisa saya beli yang baru ya. Bisa beli yang 20 juta juga. Dicicil 20 tahun. Tapi ini cukup. Cuma nelpon WA sudah ya. Nggak perlu
apa namanya, yang mahal-mahal, yang penting beroperasi gitu. Bukan untuk membeli HP yang baru tiap bulan, bukan untuk merenovasi rumah tiap tahun, bukan untuk ganti mobil setiap tahun, bukan untuk bermewah-mewah dengan kekayaan, tapi untuk menjadikan kekayaan sebagai alat meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Ini berarti menjadikan akhirat sebagai cita-cita. Kata Nabi SAW, "Man kanatil akhirah hammahu." Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya? Syama Allahu amrahu. Allah akan memfokuskan seluruh urusannya. Ya, bercabang ke banyak hal yang harus difikirkan dan dipedulikan. Enggak. Karena cita-citanya hanya akhirat, fokus satu, semuanya difokuskan ke sana. Dan dia tidak akan peduli terhadap respon orang-orang di sekelilingnya. Kalau dia menolong, membantu, yang dia harapkan bantuan ini akan bahagiakan dia di akhirat. Allah akan membalas, bukan orang itu. Dia tidak mengharapkan balasan apa-apa dari orang yang ditolongnya. Bahkan ucapan terima kasih. Kalau balasan dari orang yang ditolong, nanti kita bisa pilih-pilih orang untuk ditolong. Orang kaya, orang berkuasa ditolong, pasti bisa balas budi. Walaupun belum tentu. Orang miskin nggak bisa membalas budi, nggak perlu ditolong. Bisa begitu nanti. Tapi kalau yang kita harapkan balasannya dari Allah. Bukan dari orang ini. Wah, kalau balasan dari Allah pasti luar biasa dan abadi di akhirat. Maka akan ikhlas. Nggak berharap balas budi, bahkan terima kasih. Ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu liwajhillah, hanya untuk meraih wajah Allah. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak menginginkan balasan apapun dari kalian, wala syukur, bahkan ucapan terima kasih. Enggak peduli. Enggak butuh. Karena balasannya diharapkan dari Allah dan itu akhirat. Semuanya yang kita lakukan begitu. Fokus ke akhirat. Allah, siapa orang yang menjadikan akhirat cita-cita, Allah akan fokuskan seluruh urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan menjadikan rasa cukup, qanaah dalam hatinya. Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah, dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Banyak tuh yang akan ngasih begini, menyumbang begini. Enggak, terima kasih, ini lebih dari cukup dari saya. Tadi Abu Darda menyatakan, ketika ditanya, kenapa kamu enggak minta khalifah? Dia bilang enggak. Karena nanti di depan kita ada jalan yang terjal dan menanjak, yang tidak bisa dilalui oleh orang yang membawa beban berat. Saya tidak ingin membawa beban berat, menaiki jalan menanjak. Itulah hisab di akhirat. Ketika di zaman Umar ada seorang gubernur, jangan nanya ya siapa namanya, saya lupa. Tapi itu pernah saya tulis di Facebook ya. Orang ini gubernur karena ketakwaannya. Sebagai gubernur dia digaji gede. Tiap bulan. Ketika dikasih gaji gede, sehari itu juga habis. Untuk apa? Dibagikan ke fuqara dan masakin. Dan di antara seluruh warganya dia yang paling miskin. Tidak ada yang lebih miskin dari gubernurnya sendiri itu. Istrinya juga sholihah tuh. Istrinya juga apa? Selevel lah dengan suaminya ya. At-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Sabar dalam kondisi seperti itu. Tidak materai. Suatu saat Umar sebagai khalifah minta ke gubernur daftar para
masakin, fuqara dan masakin untuk diberi tunjangan karena melimpahnya baitul mal. Yang menulis petugasnya, ajudan atau sekretarisnya, ditulis daftar orang-orang fakir miskin yang layak diberi santunan dari negara. Distorkan ke Umar. Dilihat nomor 1 ini si fulan gubernur. Iya. Dia yang paling miskin. Iya. Gak ada yang lebih miskin dari dia. Semiskin apa? Diterangkan. Dapurnya gak pernah ngebul. Jarang. Wah, ini gubernur yang soleh. Apa yang terjadi? Dia kirim uang sampai 100.000 dinar. Kita belum tercengang, alah 100.000 Soekarno-Hatta. Itu rupiah, ini dinar loh. 1 dinar setara dengan harga 4,25 gram emas. Jadi berapa sekarang 1 juta 1 gram? Berarti 4 juta 250.000 ya. 1 dinar 100.000 kali 4 juta berapa? 400 juta atau 4 miliar? Sekian lah. Begitu dikirim dulu mah bukan kertas, bukan rekening, emas benar sebar karung atau gitu tuh. Datang petugas membawa ini untuk kamu. Si gubernur langsung istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar oleh istrinya di kamar, ada apa? Adakah musibah? Iya. Apakah kaum muslimin kalah di medan perang? Dijawab, la bal asyaddu min dzalik. Enggak, ini lebih dahsyat lagi daripada itu. Hal qad mata Amirul Mu'minin, apakah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab meninggal? Bal asyaddu min dzalik. Ini lebih parah lagi daripada itu. Musibahnya lebih besar daripada kematian Amirul Mu'minin. Apakah itu? Fitnah dunia telah masuk ke rumah kita. Ini ada uang karungan ini. Si istrinya bukannya asik bisa beli, bisa renovasi rumah. Enggak begitu. Bukan senang. Apa kata istrinya? Iqsimha. Kalau begitu bagikan saja. Dibagi hari itu habis nggak tersisa. Karena apa? Karena dia takut terhadap hisab atas harta ini. Itu yang dilakukan oleh gubernur. Tapi bukan gubernur di Indonesia. Di sono. Dan bukan zaman sekarang, zaman baheula. Sekarang mah nggak ada yang kayak gitu. Baik gubernur atau RT, apalagi raja dan presiden. Enggak. Sekarang rata-rata matre. Nah, jadi siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah akan fokuskan urusannya. Allah akan berikan kecukupan dalam hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia ini hina. Dia gak butuh terhadap dunia itu. Itulah karakter dunia. Dikejar dia lari menjauh. Dipunggungi dia datang mengejar. Kalau ingin dikejar oleh dunia, baik uang termasuk ahwat, cuekin aja, dia akan ngejar kita. Banyak kisah inspiratif di antara ini. Sudah habis waktu, sudah lewat. Untuk tanya jawab sudah habis 15 menit nih. Tersisa 15 menit lagi. Saya tutup dengan satu kisah yang menarik tentang orang yang dikejar ahwat, yang sangat dicintai oleh orang itu, tapi dia lari menjauh. Dengan resepnya, antum bisa praktekkan ini, dijamin dikejar ahwat. Saya sudah mempraktekannya.
Tapi nggak ada yang ngejar. Ada seorang pemuda, miskin, bodoh. Tapi seleranya tinggi, dia ngincar akhwat yang cantik, kaya raya, dan bangsawan. Nekat ngelamar, tanpa modal apa-apa. Kebayang nggak, diterima nggak? Ya enggak lah, kata orang Sunda mah, orang Karawang mah, teu aya araheunana ieu pemuda teh. Apa terjemahnya? Nggak ada, tidak ada arahannya gitu, tidak ada yang bisa diharapkan. Ya miskin, ya bodoh, ditolak. Tapi pemuda ini ngotot ngeyel, tapi tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak. Pernah lihat tulisan itu? Ini mah nggak main dukun-dukunan. Sebab ada yang bilang dukun itu kalau nggak cabul, nipu. Enggak. Dia mikir dengan cara apa saya bisa menggait wanita itu. Hanya ada dengan dua cara. Dengan kekayaan atau dengan kehormatan. Kalau kaya walaupun bodoh, wah itu pamelet itu. Tua, jelek, hitam gitu ya. Tapi kaya raya, oh wanita ngejar itu. Atau yang kedua, nggak kaya tapi terhormat. Saat itu kehormatan dikarenakan ilmu. Jadi ulama pasti terhormat. Dia memilih ilmu. Dia belajar. Niatnya apa? Untuk memikat wanita yang jadi gebetannya tadi. Niatnya benar apa salah? Benar salah itu. Tapi dia berhasil jadi ulama besar. Setelah jadi ulama besar, muridnya banyak, dia dihormat, diagungkan. Datang utusan dari wanita yang pernah ditolak, yang pernah menolaknya. Utusan menawarkan diri untuk jadi istrinya. Tuh lihat. Tapi apa dia bilang? La uthiru alal ilmi syai'a. Aku tidak akan lebih mementingkan apapun dibanding ilmu. Ditolaklah tawaran wanita itu. Tuh. Timbul pertanyaan. Kok dia kan salah niat tapi kok berhasil? Imam Ibnu Jauzi ketika mengomentari kisah ini menyatakan awalnya orang tadi salah niat ketika belajar ilmu. Niatnya untuk memikat hati seorang wanita yang dicintai. Di tengah jalan ilmunya menuntun dia untuk ikhlas. Ilmu nggak bisa diraih, dipelajari, difahami tanpa keikhlasan. Akhirnya dia merubah niat. Dia ikhlas fokus karena Allah, bukan karena wanita, bukan karena apapun, sampai berhasil. Dan ini terlihat. Pertama dia berhasil menjadi ulama besar. Yang kedua dari ucapannya, la uthiru alal ilmi syai'a. Aku tidak akan lebih mementingkan apapun termasuk wanita dibanding ilmu. Akhirnya lamaran wanita itu ditolak. Seri satu-satu tuh. Jadi ternyata wanita yang dulu dikejar, lari menjauh, dipunggungi. Dia mengejar akhirat melalui ilmu. Wanita yang dulu lari menjauh sekarang lari mengejar. Coba lakukan ini, ya. Kalau umpamanya ada di antara antum yang jomblo, ngelamar puluhan akhwat, yang dilamar 10, yang menolak 20, coba ini. Cari akhirat, yang 20 orang tadi membawa masing-masing 10 mengejar antum. Insya Allah. Dan ini termasuk salah satu di antara barokah, karomah dari akhirat, dari niat yang tulus mengejar akhirat. Silakan cari dunia, uang,
kekuasaan, jabatan, tapi gunakan itu sebagai alat untuk meraih kepentingan akhirat, bukan untuk bersenang-senang, bermewah-mewahan, bermegah-megahan di alam dunia yang mengabaikan kita dari kewajiban kita sebagai makhluk. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 7 menit untuk pertanyaan jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Ada pertanyaan dari WA di waktu yang tersisa 6 menit. Bismillah. Apa yang harus dilakukan apabila ada orang yang kita tahu dia pemalas, tapi meminta bantuan terus, terutama minta bantuan masalah materi, apakah tetap harus dibantu? Barakallahu fik. Ada pemalas, artinya tidak mau kerja padahal dia bisa kerja, tapi nggak mau kerja. Dia bisa berusaha memperoleh uang tapi tidak berusaha. Kerjaannya minta terus kepada kita. Apa kita bantu? Wajib bantu. Tapi cara bantunya jangan salah. Bukan ngasih terus dia malas terus. Tapi dibimbing. Diberikan nasihat. Kalau kamu gitu terus sampai seumur hidup, kamu akan sengsara terus. Coba cari kerjaan. Kalau mau dagang, saya modalin. Jadi yang bantuan yang paling penting untuk dia bukan materi, bukan uang, tapi bimbingan untuk bisa lepas dari kemalasannya. Mengubah pola hidupnya, pola fikirnya. Mengubah prinsip hidupnya yang salah dan keliru. Merubah karakter buruknya. Itu bantuan yang lebih dia butuhkan dari sekedar materi. Bantu dia, ya bantu. Dengan cara apa? Jangan dengan cara diberi terus sehingga menetap dalam kemalasannya. Tapi bantu dia dengan nasihat. Bantu dia dengan bimbingan yang nyata. Dengan pelajaran yang real. Yuk kamu dagang nih gitu. Yuk kamu saya bawa ke tempat pekerjaan nih, lakukan ini nanti dapat upah dari sana. Itu yang lebih perlu. Apabila dia pemalas, bisa kerja tapi nggak mau kerja, bisa berusaha tapi nggak mau berusaha, kita kasih terus, itu bukan membantu, tapi menjerumuskan dia untuk menetap di dalam kemalasannya. Itu bukan bantuan, itu penjerumusan. Jadi bantu dia bukan dengan cara memberi, tapi dengan cara memberikan nasihat dan bimbingan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada ustadz yang kelihatan hubbud dunya, apakah bisa kita ambil ilmunya sementara ia ustadz yang bergelar ustadz? Ustadz bukan gelar. Iya. Perlu pertama diperjelas, ustadz itu kelihatan hubbud dunya. Dari apa kelihatan? Apa indikatornya bahwa dia hubbud dunya? Kalau umpamanya matre, kalau ngaji harus dibayar. Dijemput dengan mobil ber-AC. Disiapkan hotel bintang 7. Pulangnya amplop segepok. Kalau enggak gitu saya enggak akan mau. Jangan undang yang kayak gitu. Ya mungkin itu hubbud dunya ya. Tapi kalau yang dimaksud hubbud dunya itu dia datang pakai mobil mewah miliaran. Semua peralatan atau barang yang dimilikinya mahal-mahal. HP-nya 20-30 juta. Pakaiannya branded.
Kelihatan dompetnya tebal. Isinya bukan uang, tapi kartu ATM. Kebayang satu ATM isinya 100 juta, ini ada 20 kartu. Apakah itu hubbud dunya? Belum tentu. Mungkin dia mengamalkan hadis. Hadis yang mana? Hadis yang menyatakan bahwa Rasul SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla sangat suka apabila Allah memberikan karunia kepada seorang hamba, lalu hamba itu memperlihatkan bahwa dia memperoleh karunia dari Allah ke orang-orang. Maka memperlihatkan bahwa dia orang yang mempunyai karunia dari Allah berupa kekayaan boleh. Kalau datang pakai mobil yang memang mobil dia bagus, pakai pakaian yang bagus, sandal sepatu yang mahal, itu bukan sombong, bukan hubbud dunya, tapi menampakkan asar, dampak dari karunia yang Allah berikan kepadanya. Ketika ada orang yang bertanya, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasan. Wahai Rasul, ada orang yang suka pakai pakaian bagus. Bagus apa itu sombong? Kata beliau, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtunas. Takabur atau sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita umpamanya diberi kekayaan oleh Allah, tampakkan ke orang-orang bahwa Allah memberikan kekayaan kepada kita. Jangan sampai karena takut diminta, takut dipinjam, pura-pura miskin. Kamu ada uang, aduh saya juga ribu. Untuk besok juga nggak tahu makan di mana tuh. Maksudnya di restoran mana gitu ya. Bohong. Menyembunyikan pemberian yang Allah berikan kepada enggak. Apakah memakai pakaian mewah, mobil mewah itu termasuk syuhriyah? Enggak. Kecuali kalau kita mau mendatangi orang-orang fakir, orang miskin, orang yang tidak punya, lalu kita kesana pakai mobil mewah, pakaian mewah, ya berbeda dengan orang lain untuk menunjukkan bahwa kita di atas mereka, ya ini nggak boleh. Termasuk pakaian syuhriyah kalau kita mau mendatangi komunitas orang kaya, lalu kita kesana pakai taksi online atau pakai motor yang butut, pakaian yang belel gitu ya, untuk menunjukkan kita tawadhu. Itu pakaian syuhriyah. Nggak boleh. Untuk membedakan diri dari banyaknya orang kaya, kita menunjukkan seolah-olah kita fakir dan miskin untuk dikenal sebagai orang yang tawadhu, itu terlarang. Maka kalau kita akan mendatangi komunitas orang kaya dan kita punya kekayaan, tampakkan. Dan sebaliknya kalau kita mendatangi orang-orang yang fakir, yang miskin, maka jangan menonjolkan diri dengan kekayaan karena itu akan menyakiti mereka. Jadi kalau yang dimaksud hubbud dunya adalah menampakkan bahwa dia pun orang berada, itu bukan hubbud dunya. Mungkin dia infak sedekah, mungkin dia bangun masjid, bangun pondok pesantren, menyantuni fakir miskin, menyantuni beberapa orang yang perlu disantuni, tapi nggak bilang ke orang-orang, dan masih banyak sisa, tetap dia masih terlihat banyak uang, nggak masalah. Itu bukan hubbud dunya. Tapi kalau nyata-nyata ustadz tersebut matre hubbud dunya, nah, salah satu ini belum terbahas. Efek buruk dari hubbud dunya adalah dia bisa menjadikan agama sebagai alat yang bisa dipelintir untuk mencari kekayaan dunia. Itu berbahaya itu. Nanti dia minta fatwa pendapat sesuai dengan pesanan dan sesuai dengan harga dari pesanan itu. Ini fatwanya mau halal mau haram.
Tergantung berapa bayarnya. Yang haram bisa halal, yang halal bisa haram. Dulu ada zaman judi, tahu nggak namanya porkas? Siapa yang tahu mengalami zaman ini berarti dia sudah tua. Yang nggak tahu masih muda. Tahun berapa ya? 80 atau 90 gitu. Judi itu haram. Bandar judi itu minta fatwa kepada ulama yang omongannya didengar. Bikin fatwa bahwa ini adalah halal, bukan judi. Lahir tuh buku untuk memberikan legalitas yang lebih kuat, bahasa Arab. Dan diterjemahkan. Judulnya adalah Raf'ul Iltibas fi Tahlilil Porkas. Saya sempat dapat buku itu dalam buku asli. Raf'ul Iltibas fi Tahlilil Porkas, mengangkat keraguan-raguan tentang halalnya porkas. Gede itu. Judi itu omsetnya mencapai bukan miliaran tapi triliunan, ya enggak? Karena salah satu biaya yang harus dikeluarkan untuk mencari backing yang kuat ini agar judinya aman. Ini terjadi di banyak negara, di banyak tempat dan di banyak zaman. Wallahu a'lam bishawab. Udah terakhir ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berinvestasi untuk masa depan termasuk berburu harta, investasi emas, tanah, dan saham? Pertama, investasi murni yang halal tidak masalah. Menabung tidak terlarang. Selama niat menabungnya untuk kemaslahatan. Menabung untuk haji, menabung untuk umrah, menabung kalau nanti saya tua harus ke rumah sakit, tidak merepotkan anak-anak, saya punya uang sendiri. Menabung untuk suatu yang maslahat kebaikan boleh. Apapun bentuknya, baik investasi di sebuah usaha, investasi emas, dalam arti emasnya real. Saham perusahaan yang perusahaannya halal, boleh. Kecuali kalau investasinya fiktif, hati-hati. Sekarang ada investasi fiktif. Ada orang jual saham, jual emas, tapi cuma harganya. Emasnya nggak ada. Ini ada harga emas dunia sekarang segini, beli. Besok pasti akan naik. Besok pas naik jual, dapat untuk sekian. Pas rugi, pas turun, beli yang banyak. Simpan, nanti pas naik lagi jual lagi. Emasnya nggak ada. Emasnya di mana? Ya nggak ada. Ini mah kita cuma jual beli harga emas. Gambling itu judi. Nggak sah jual beli itu. Salah satu rukun dari jual beli adalah ada barang yang dijual beli. Ini nggak ada barangnya. Hanya emasnya. Ada kan yang seperti itu? Perusahaan penjual harga emas dan harga saham. Saham dari perusahaan yang juga fiktif, nggak ada perusahaan itu, produknya nggak ada, alamatnya di mana nggak ada, hanya namanya aja. Oh, saham perusahaan ini harganya sekarang sekian, lagi turun, beli nih, besok lusa naik jual. Sahamnya mana? Nggak ada sahamnya karena perusahaannya juga nggak ada. Bukti yang ada hanyalah bukti transaksi jual beli saham yang sahamnya nggak ada, perusahaannya nggak ada. Ini fiktif, nggak boleh. Saya yakin ikhwan yang punya saldo di bank yang ratusan juta pernah dihubungi oleh perusahaan seperti ini. Dapat data ya mungkin entah dijual oleh pihak bank atau oleh pihak mana, dapat data orang-orang yang punya saldo lebih itu. Gitulah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, waktunya sudah lewat. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.